Hai, ketemu lagi sama saya Dr. Anissa dalam acara Hidup Sehat bersama Dr. Anissa. Salam cari dokter. Tahukah Anda pada pasien-pasien kontrol hemodialisis ada obat-obatan yang cukup sering kita berikan. Misalnya adalah obat hipertensi. Karena obat antihipertensi biasanya hampir selalu dibutuhkan oleh pasien cuci darah. Pada pasien-pasien yang kontrol dengan gagal ginjal kronik, ada beberapa obat-obatan yang hampir selalu saya resepkan. Ingin tahu apa saja obatnya? Mari kita simak. Obat antihipertensi memang biasanya dibutuhkan karena sudah terjadi gangguan pengaturan otoregulasi tekanan darah yang ada di ginjal dan juga mungkin sudah merupakan penyakit komorbid sejak lama yang merupakan penyebab dari gagal ginjal kronik itu sendiri. Target tekanan darah untuk pasien gagal ginjal kronik juga bervariasi ditentukan berdasarkan penyakit komorbid, kemudian reaksi atau respon dari pasien itu tersebut jika tekanan darah optimalnya telah tercapai. Juga perlu dilihat ya teman-teman, tekanan darah sebelum, selama, dan sesudah hemodialisis tentu mempengaruhi untuk terapi obat antihipertensinya. Secara garis besar atau secara umum biasanya ditentukan target tekanan darah sistolnya sekitar 140 hingga 100 maksimal 160 mm air raksa dan diastolnya sekitar 70 hingga 90 mm air raksa. Kedua adalah obat diabetes atau OAD, obat antidiabetik oral. Pasien diabetes yang akhirnya mengalami gagal ginjal kronik akibat kontrol gula darah yang kurang, pada saat sudah mengalami gagal ginjal kronik, biasanya gula darahnya sudah menjadi normal karena insulin tetap berada dalam sirkulasi sehingga seakan-akan gula darahnya menjadi normal atau pasien suka mengatakan sudah sembuh dok. Tapi hati-hati, pada beberapa kategori pasien, sebagian kecil mungkin tetap akan mengalami kadar gula darah yang tinggi sehingga membutuhkan pengobatan obat antidiabetes oral atau bahkan kadang-kadang diperlukan insulin walaupun sudah mengalami gagal ginjal kronik dan dilakukan hemodialisis. Insulin yang memang jika kita perlukan harus diberikan, harus dipilih dengan insulin yang kerjanya cepat atau sangat cepat. Untuk mencegah terjadinya hipoglikemi, biasanya kita berikan golongan glikidon dan jika memang perlu diberikan insulin. Ketiga adalah obat-obatan beta blocker atau penyekat beta. Obat-obatan ini digunakan untuk mengefektifkan kerja jantung sehingga denyut jantung lebih teratur, tapi lebih efektif dalam memompa darah untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian juga berfungsi sebagai rate control atau menjaga agar denyut nadi atau denyut jantung tidak terlalu cepat, optimalkan cardiac output sehingga pasien tidak merasa sesak, tidak merasa berdebar-debar, dan sebagai tambahannya juga obat ini akan membantu menurunkan tekanan darah. Contoh obat-obatan beta blocker atau penyekat beta adalah bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol, dan termasuk juga propanolol. Obat-obatan yang juga kita berikan sesuai dengan indikasi adalah allopurinol jika ada riwayat asam urat pada pasien, misalnya pasien sebelumnya mengalami hiperurasemi dan nefropati gout yang menyebabkan nefropati obstruktif, jadi terjadi bendungan akibat batu asam urat yang lambat atau terlambat ditangani, kontrol dengan pemberian adjusting dose allopurinol, yaitu dosisnya disesuaikan dengan gangguan fungsi ginjalnya yang sudah menjadi gagal ginjal kronik. Atau pada pasien yang sebelumnya tidak ada penyakit asam urat akan mengalami hiperurasemi atau peningkatan asam urat sekunder akibat gagal ginjal kroniknya yang kemudian akan menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam darah. Jadi tadinya tidak tinggi tapi kemudian menjadi tinggi kadar asam uratnya yang kita sebut sebagai hiperurasemi sekunder pada pasien-pasien gagal ginjal. Sehingga pada dua kondisi ini sering sekali pasien-pasien gagal ginjal kronik membutuhkan pemberian obat penurun asam urat yang cukup aman. Terkadang membutuhkan pemberian febuxostat, pun hati-hati dengan efek sampingnya. Pemberian allopurinol juga harus memperhatikan adjusting dose atau penyesuaian dosis
Biasanya saya hanya berikan 100 mg allopurinol pada pasien-pasien untuk mengontrol jika memang kadarnya terlalu tinggi, baik pada pasien yang memang sudah memiliki kadar asam urat yang tinggi sebelum gagal ginjal maupun yang baru mengalami asam urat yang tinggi setelah gagal ginjal atau disebut sebagai hiperurasemi sekunder pada chronic kidney disease. Pasien gagal ginjal kronik dapat diberikan obat penurun kolesterol untuk memperbaiki atau mengurangi plak aterosklerosis sehingga mengurangi risiko cardiovascular disease atau penyakit jantung koroner akibat pembentukan plak lemak di pembuluh darah jantung maupun pembuluh darah karotis yang dapat menyebabkan stroke. Terakhir adalah pemberian antikoagulan seperti Aspilet, Ascardia, ataupun Clopidogrel pada pasien-pasien gagal ginjal kronik. Obat ini harus diperhatikan sungguh-sungguh indikasi dan efek sampingnya karena seringkali dapat menimbulkan perdarahan saluran cerna. Namun memang terkadang dibutuhkan untuk menjaga patensi atau mengurangi resiko terjadinya emboli atau serangan jantung pada pembuluh darah koroner yang dapat mencegah terjadinya stroke. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cari dokter.